yang artinya Allah Subhanahu wa taala menilik kepada seluruh makhluk-makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya kecuali Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari permasalahannya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibbati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah amalan bulan Sya'ban. Sebelum saya menyampaikan tema khutbah pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian, termasuk adab saat menghadiri sholat Jumat adalah apabila datang kapanpun untuk menghadiri sholat Jumat, maka hendaknya mengerjakan sholat tahiyatul masjid, baik datangnya sebelum azan, baik datangnya sesudah azan, baik datangnya ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Pernah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berkhutbah Jumat. Kemudian sahabat tersebut duduk langsung tanpa mengerjakan salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya,
asallaita raka'atain, apakah engkau telah mengerjakan salat 2 rakaat? Maka orang tersebut menjawab, belum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qum fasalli raka'atain, bangunlah dan salatlah 2 rakaat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong khutbah demi mengingatkan orang agar mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kemudian peringatan yang kedua dan adab Jumat adalah apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, kemudian azan dikumandangkan, maka bagi siapa saja kaum muslimin yang baru datang, hendaknya langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid dan tidak menunggu azan selesai. Hendaknya langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid dan tidak menunggu azan selesai. Mengapa demikian? Karena mendengarkan khutbah lebih utama dibandingkan mendengarkan azan. Mendengarkan khutbah hukumnya adalah salah satu dari rukun salat Jumat, sedangkan mendengarkan azan dan menjawab azan hanya disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang rukun dan juga wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari ini sudah ditentukan sebagai hari yang pertama dari bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah oleh berbagai macam lembaga falakiyah dari berbagai macam organisasi yang ada di Indonesia. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah, yang sebelumnya bulan Rajab dan sesudahnya adalah bulan Ramadan Mubarak. Dan bulan Sya'ban, mengapa dinamakan bulan Sya'ban? Berkata penulis kitab Al-Alamul Manthur bahwasanya litasya'ubi al-qabail. Bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena tasya'ub, yaitu karena berpencarnya para kabilah-kabilah keluar dari rumah-rumah mereka liqasdil muluki wal atiyah, untuk pergi kepada penguasa-penguasa untuk meminta hadiah-hadiah dari penguasa-penguasa tersebut. Maka dinamakan sebagai bulan Sya'ban, diambil dari kata-kata sya'aba yusha'ibu yang artinya berpencar. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban, dan dari keutamaan ini kita mengambil amalan-amalan bulan Sya'ban, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya As-Sunan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwasanya Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dari bulan-bulan lain yang lebih banyak puasamu dibandingkan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang mana manusia lalai di dalamnya. Mengapa disebut lalai? Karena bulan Rajab adalah bulan suci yang disucikan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan berkah yang diturunkan berkah-berkah dari Allah, dan orang-orang tidak mengetahui tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Di dalam bulan Sya'ban diangkat amalan-amalan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat suka ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Dari hadis ini kita ambil amalan yang pertama yang sangat-sangat dianjurkan sebagai bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'bana kullah illa qalila.
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hanya sedikit sekali yang tidak berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka terkenal kita, datu-datu kita dahulu di Banua ini, di Banjar ini, kalau sudah bulan Sya'ban, kadang-kadang mereka berpuasa hampir sebulanan penuh. Ini amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama adalah sebagai latihan, sebagai pembiasaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Agar kita bisa terbiasa untuk berpuasa saat bulan Ramadan kelak yang tinggal 1 bulan lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita agar kembali memberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan syahrun mubarak, Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Keutamaan yang kedua dari bulan Sya'ban yaitu sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyahin aw musyrik." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menilik kepada seluruh makhluk-makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang memiliki pertikaian, perkelahian, dendam kesumat terhadap orang lain. Berarti amalan yang kedua yang diamalkan di dalam bulan Sya'ban adalah melepaskan diri dari segala macam kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan dalam perihal rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa mencipta, mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang-orang mati dari orang-orang saleh yang bisa mengatur kutub selatan, kutub utara, kutub timur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada benda-benda yang dapat menahan bahaya, mengangkat bahaya kecuali dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk di dalamnya kesyirikan yang sangat besar, yaitu kesyirikan di dalam berdoa kepada selain Allah, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang yang mati, minta sesuatu, minta pertolongan, minta istighatsah, pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta isti'adzah, perlindungan kepada orang yang sudah mati, bertawakal kepada orang yang sudah mati. Lepaskan diri dari semua itu, ikhlaskan, murnikan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku langsung kabulkan kepada doa-doa kalian." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fad'ullaha," berdoalah kepada Allah, "mukhlishan lahuddin," dengan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama. Kemudian jauhkan diri dari pertikaian, perselisihan, saling membenci, saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Minta halal lebih utama dibandingkan menunggu orang minta halal. Segerakan sebelum Lailatul Nisfin min Sya'ban, sebelum malam nisfu Sya'ban. Minta halal dari seluruh orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita. Mungkin ada orang yang sakit hati dengan kita. Mungkin ada orang yang masih menyimpan dendam kesumat dengan kita. Minta halallah agar kita mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Terakhir, khatib akan menyebutkan hadis
hadis palsu yang tidak benar, yang sering disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Hadis yang pertama diriwayatkan bahwasanya fadlu syahri Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan seluruh bulan seperti keutamaan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan seluruh nabi-nabi. Ini hadis palsu, tidak benar, diriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkannya tanpa menjelaskannya berdosa besar, bahkan bisa dikhawatirkan kekufuran atasnya karena menyebarkan kepalsuan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian diriwayatkan juga dalam hadis palsu yang lain, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika pada pertengahan bulan Sya'ban, maka bangun malamlah untuk salat malam dan berpuasalah pada pertengahan bulan Sya'ban. Ini hadis palsu, dipalsukan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah di dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin. Kemudian termasuk daripada hadis palsu, Rasul diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu ad-da'watu fihinna." 5 malam yang doa tidak pernah ditolak di dalamnya. Salah satu dari 5 malam tersebut adalah Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Aidil Fitri, wa Lailatul Nahr, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, wa Lailatul Jum'ah. Malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah, malam hari Arafah, dan malam Idul Fitri, dan malam Jumat, dan terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Ini juga termasuk hadis palsu, dipalsukan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian juga ada hadis palsu yang berbunyi, man ahya lailatan nisfi min Sya'ban wajabat, man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka pasti masuk surga. Yang pertama, malam Tarwiyah. Yang kedua, malam Arafah. Yang ketiga, malam Idul Fitri. Yang keempat, malam Idul Adha. Dan yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Ini pun juga hadis palsu. Yang terakhir, termasuk hadis palsu yang haram untuk disebarkan kecuali untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kepalsuannya, yaitu hadis yang berbunyi, man shalla fi lailatin nisfi min Sya'ban mi'ata rak'ah bi alfi kul huwallahu ahad, dan seterusnya. Barang siapa yang sholat pada pertengahan malam nisfu Sya'ban dengan 100 rakaat, dalam 100 rakaat tersebut membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, maka ini hadis palsu, dipalsukan pada tahun 400-an sekian dari Hijriah. Pertama kali yang mengadakannya adalah di Baitul Maqdis, dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan ini adalah bid'ah munkarah. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan salat yang mungkar, tidak dibenarkan untuk dikerjakan, apalagi mengajak orang untuk mengerjakannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ahibbati fillah,
Afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dunia dan di akhirat. Ittaqullaha fi sirri wal alan. Ittaquhu haqqa taqwah. Ittaquhu bi fi'li ma amara Allah bih wajtinabi ma nahahu Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah baik saat sendirian atau saat di tengah orang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintah oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaquhu haqqa taqwah. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.